Itu bukan milik Gibran. Fufafa. Betul bang, akun Fufafa itu bukan milik Gibran. Milik netizen sekarang. Netizen yang kuasai akhirnya kan akun itu. Ya apalagi yang mau dibela oleh kekuasaan kalau netizen itu udah punya partai politik sendiri itu. Namanya Partai Fufafa. Bulan isunya tuh naik terus isu itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ada video terbaru dari Bung Rocky Gerung yang sedang podcast ya. Di sana beliau mengatakan bahwasanya akun Fufafa itu bukan milik Gibran, melainkan milik netizen. Dan sebenarnya statement dari Bung Rocky Gerung itu adalah satir ya teman-teman semua. Tapi banyak yang menganggap ini beneran. Bahwasanya Bung Rocky Gerung aja ngomong kalau itu akun bukan punya Gibran, melainkan punya orang lain. Dan gue lihat ya di komentarnya banyak banget orang yang menganggap ini serius dan mengatakan itu akun milik Anies katanya, milik anak abah gitu ya. Padahal udah jelas banget ya akun itu milik siapa, dijelaskan oleh Bung Roy Suryo. Dan jika selama belum ada bantahan dari data-data yang sudah kumpulkan oleh Bung Roy, itu berarti menandakan bahwasanya ya jelas itu milik siapa gitu loh. Kecuali nanti akan ada bantahan dari pihak sebelah. Nyatanya per hari ini pun belum ada yang bisa membantah data-data tersebut. Apalagi ini sudah menyebar luas ya. Netizen sudah banyak sekali mengumpulkan bukti-bukti melewati foto dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, buat kalian yang belum tahu, kita lihat coba statement dari Bung Rocky Gerung. Itu bukan milik Gibran. Fufafa. Betul bang, akun Fufafa itu bukan milik Gibran. Milik netizen sekarang. Netizen yang kuasai akhirnya kan akun itu kan. Kalau milik Gibran kendaliin enggak begitu kan, yang dikendaliin oleh netizen kok. Jadi memang bukan milik Gibran, dia nggak bisa kendaliin kan. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ya apalagi yang mau dibela oleh kekuasaan kalau netizen itu udah punya partai politik sendiri itu. Namanya Partai Fufafa. Bulan isunya tuh naik terus isu itu tuh. Dikendalikan oleh siapa? Oh, netizen. Netizen lewat siapa? Lewat Bjorka kali, ketua umum partai. Padahal jelas ya statement dari Bung Rocky Gerung yang mengatakan bahwasanya ya netizen sekarang sudah punya partai, ketua partainya Bjorka, yang dimana bahkan kekuasaan pun tak bisa lagi membela Gibran. Jelas banget padahal di sini ya, tapi mungkin banyak yang nggak menangkap kata-kata dari Bung Rocky Gerung. Maka dari itu komentarnya penuh sekali tuh yang mengatakan iya ternyata bukan punya Gibran dan lain sebagainya. Tapi faktanya mengatakan bahwasanya tinggal dibantah saja sih, menggunakan fakta juga gitu. Kalau faktanya Bung Roy belum bisa terbantahkan ya berarti ya jelas itu ya. Lalu bagaimana? Apakah nanti Gibran akan dilantik dan digantikan oleh Puan Maharani atau bagaimana? Kita lihat videonya. Jawaban Mahfud MD apabila Gibran tidak dilantik menjadi wapres. Bagaimana kalau Gibran aja yang tidak dilantik? Tidak bisa secara politik saya bilang. Atas dasar apa Anda Gibran tidak dilantik? Dilantik aja. Secara politik pasti Pak Prabowo akan terganggu karena pelantikan itu satu paket, iya kan? Iya kan? Kalau gitu gimana? Ya udah nanti aja. Sesudah dilantik baru diambil langkah-langkah. Itu kata Pak Mahfud ke teman-teman itu, ke mereka. Ya mereka semua bicara begitu akhirnya. Tapi saya katakan jangan mengganggu Pak Prabowo. Biar dilantik aja dulu. Nanti sesudah itu kita hitung-hitungan gitu tentang ini. Istilahnya ya membuat negosiasi baru untuk membangun keadaban kita di dalam bernegara itu. Salam logika. Kalau ada sinyal kuat PDIP akan merapat ke koalisi, itu tandanya berarti ada sinyal kuat bahwa si Fufafa akan tersungkur. Puan menjadi wapres. Kenapa? Ya karena itu logika politik. Kalau gue menjadi Pak Wowo, ya gue akan pilih lebih baik kerjasama dengan PDIP sebagai pemenang Pileg 2024 daripada harus bekerja sama dengan Pak Wiwi menutupi semua salah dan dosanya Pak Wiwi, dan itu beban berat. Di samping itu Pak Wiwi setelah lengser tidak punya kekuatan apapun karena partainya masih di bawah 3, apakah Fufafa memang bisa dipermasalahkan? Tentu saja dalam dunia politik apapun bisa terjadi. Fufafa bisa dilengserkan dengan syarat dia harus dilantik dulu. Artinya
di tengah jalan Fufufafa bisa saja dilengsarkan. Nah, ini nih yang bahaya nih. Bagaimana kalau nanti sudah dilantik terus dilengsarkan? Waduh. Dan baru-baru ini juga ya, Partai Gerindra posting ya, pemerintahan Prabowo targetkan medical check up gratis tahun 2025. Terlihat di sini foto Pak Prabowo dan juga foto Gibran ya. Terlihat sih biasa saja, tapi coba kalau kita perhatikan pemerintahan Prabowo, ada yang aneh nggak? Kok biasanya kan pemerintahan Prabowo Gibran? Dan sekarang pemerintahan Prabowo doang. Nah, lo kena kan? Ini apa salah satu pertanda juga atau cocok logi aja ini? Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Fufufafa makin heboh saja. Saya tidak mengomentari siapa pelakunya. Apakah memang si beliau atau siapa. Namun saya ingin mengomentari isi ketikan-ketikan si Fufufafa ini. Benar-benar luar biasa, tidak mendidik. Kalau di rating hanya boleh dibaca untuk orang usia 18 plus. Karena terlalu banyak yang harus disensor. Dengan isi bahasa yang begitu kasar seperti itu, saya membayangkan bagaimana si Fufufafa ini dididik. Ya, saya nggak sampai hati melihat cara ketikannya itu. Bahasanya begitu vulgar. Luar biasa. Nah, Anda para orang tua, marilah di rumah kita biasakan berbicara yang baik, sopan. Karena bagaimanapun, bagaimana cara Anda berbicara, itu akan ditiru oleh anak Anda. Anak adalah pengkopi terbaik. Dia akan mengkopi orang tuanya dengan sangat baik, peniru yang sangat baik. Oke, para orang tua sekalian, mari kita di rumah membiasakan untuk berbicara dengan baik. Semoga permasalahan Fufufafa ini cepat kelar, dan mari kita doakan agar bangsa ini makin baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fufufafa, katanya aku dengar ada lah ya kan yang buruk-buruk rupa nih ya kan. Bulah buruk rupa, buruk hati, buruk pula kata-kata ya. Dibilangnya pula anak abah. Kok cerna nih kata-kataku ya. Itu terjadi di tahun 2014. 10 tahun yang lalu. Artinya di situ kami masih mendukung Pak Jenderal. Kami mencintai Pak Jenderal saat itu. Kami tidak terima kalau Pak Jenderal dikata-katainya enggak. Ya. Samalah dengan kami sekarang nih mendukung Pak Anies. Mana kami terima kalian bilang apa-apa tentang Pak Anies nih. Ya kan? Mustahil toh. Kami pula yang mengata-ngatai beliau. Oh, itu tidak mungkin ya. Masuk akal kan? Jadi kalian tuh janganlah terlalu dungu, ya kan? Makanya dibilang kemarin kata Ridwan Kamil pendukung sana tuh memang rata-rata SDM-nya rendah, ya kan? Masa pula mau mengalihkan, istilahnya mau menolakkan dosa itu ke kami? Dosa orang itu, dosa si pupu papa itu. Ya siapa si pupu papa nih? Cepatlah kau udah mau rampung nih sepupu papa nih ya. Jangan nanti kalau udah ketahuan minta maaf, udah ketahuan baru minta maaf. Maunya sebelum ketahuan udah diangin-anginkan dia, cepat aja minta maaf ya. Jangan nanti ketahuan nanti baru ya dimaafin gitu pula ini. Ogah ya. Soalnya di situ memang serem kali Bu ya. Ngeri lah pokoknya kata-katanya ya, tengil ya. Tengil kali kok. Pupu papa sedimen. Pokoknya jangan terkecoh kalian ya. Gitu aja ya. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum. Tapi herannya masih banyak yang membela Fufafa. Gua ngomong di sini Fufafa ya, tapi memang benar masih banyak yang membela Fufafa. Harusnya masyarakat tuh kompak untuk melaporkan nih siapa pemilik Fufafa dan terus ditelusuri, habis itu buktikan nih dengan fakta-fakta. Yang sementara ini masih dipegang oleh Bung Roy Suryo dan belum bisa ada yang membantahnya. Jadi gimana nih? Masih mau membela Fufafa? Asik.
Oke, kita pindah lagi ya. Yang kemarin Kaisang menggunakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Apakah ini bentuk perlawanan dari Kaisang, ya kan? Nah, dan ini juga banyak akhirnya yang berkomentar mengenai hal ini. Lalu bagaimana kalau baju itu diganti dengan tulisan Korban Mulyono? Kita lihat videonya. Singapura negara jelek. Ex-Perdana Menteri Singapura kena kasus gratifikasi, langsung disidang. Ngumpetnya mana? Ex-menteri ini itu diduga kena kasus gratifikasi whisky, hotel, tiket nonton sepak bola, rujukan teater, sampai jet pribadi. Dan ngaku bersalah. Bilang aja punya temen. Jangan langsung bersalah, tunggu dibully dulu sama netizen. Nah, nanti kata-kata buliannya dibikin kaos biar kelihatan savage. Jangan buru-buru di penjara, santai dulu lah kawan. Ntar kalau buru-buru, Menkom infonya kerja apa? Hari ini bangsa kita sedang diuji dua pemuda. Yang satu nggak suka baca dan lewat akun Fufafa, dia menghina dan melecehkan banyak pihak dengan bahasa-bahasa yang nggak berpendidikan. Bahasa yang semakin nunjukin kalau dia memang nggak suka baca. Lalu yang satunya melakukan gratifikasi dan membungkusnya dengan istilah nebeng, pesawat jet. Dan ketika dicari banyak orang, dia tampil dengan kaos bertuliskan Anak Mulyono seolah menunjukkan sikap penantang pada banyak orang. Nah, kalau lo ngerasa anak muda dan ngerasa nggak berguna, kalem aja sih, ya masih ada mereka. Nah, ini sudah biasa guys ya dilakukan oleh orang ini, teman-teman ya. Jadi dia sengaja supaya agar dirinya terlihat terzolimi oleh orang lain, teman-teman, kemudian dia mendapatkan simpati. Itu pola-pola lama yang dilakukan oleh Mukidi and Gang selama dia menjabat 10 tahun ini. Jadi menggunakan kekuatan lawan untuk memukul balik kekuatan lawan. Itu teman-teman yang tidak kita sadari. Itu ilmu Tai Chi, saya baca guys. Ya, jadi semakin kita menyerang Mulyono, ya semakin dapat dia insentif, kawan-kawan, semakin cinta dia orang. Ya, karena di Indonesia ini yang ya apa namanya, cara mereka melihat itu subjektif guys ya, subjektif gitu loh, tidak objektif, tidak melihat secara keseluruhan. Ya, dia soal cinta dan cinta suka dan tidak suka itu, teman-teman ya. Susah kalau untuk objektif itu, kita harus melihat data, kita harus melihat peristiwa apa di belakangnya. Tapi kalau dengan begitu aja, seolah-olah dia terzolimi, seolah-olah dia dibenci oleh orang lain, dia dapat insentif, disukai banyak orang akhirnya. Padahal kerjanya nggak bener. Begitu ngeles terus begitu aja. Itu yang di manage sama dia, yang dikerjakan oleh dia, yang diolah sama dia, teman-teman. Sampai dia bertahan 10 tahun ini. Ya, dan kerusakannya luar biasa loh, bos. Gila ini. Gua akan kasih tahu beberapa alasan kenapa Mulyono ini nekat banget memajukan anak-anaknya di saat dia menjabat sebagai kepala negara dan masih punya kuasa untuk mengintervensi lembaga-lembaga lainnya. Salah satunya ya mungkin ini hanya perspektif gua atau asumsi gua, cuman kalian bisa menilai sendiri. Satu-satunya alasan yang paling konkret dan make sense menurut gua karena Mulyono ini nggak percaya dengan kualitas dan kualifikasi anak-anaknya untuk mengikuti sebuah kompetensi. Itu alasannya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Yang pertama adalah ini. Di video Tempo ini lo bisa cek sendiri. Itu menjelaskan bisnis Kaisang dan Gibran banyak yang bangkrut. Dan bahkan dijelaskan juga, cenderung mereka ini berbisnis bukan karena keahlian dan kemampuan, cuma karena hanya FOMO. FOMO itu dalam arti mereka hanya ikut-ikutan tren, tapi tidak mengerti cara marketingnya gimana, cara mengelola bisnisnya itu gimana. Dan juga di video ini dijelaskan juga mereka berbisnis ini cuman ajang aji mumpung, ajang terkenal, ajang anak presiden. Dan banyak juga investor-investor yang berinvestasi di bisnis-bisnis mereka. Pertanyaannya, apakah para investor itu karena percaya dengan kualitas anak-anak ini menjalankan bisnis? Tentu enggak. Mereka menginvestasikan uang-uang mereka di bisnis anak-anaknya karena bapaknya presiden. Itu salah satunya. Dan dari sini lu udah punya gambaran atau penglihatan. Berkompetisi dalam bisnis aja enggak ada kesempatan dan enggak ada kualitas di dalamnya. Apalagi kompetisi-kompetisi yang lain. Ya mungkin kompetisi pencari kerja kan kita nggak bisa ngeliat juga. Dan kompetisi pemilihan pilgub,
kompetisi DPR, kompetisi pemilihan wakil presiden mungkin, ya. Itu jauh banget udah pasti. Makanya Mulyono mengerahkan kekuatannya selagi dia berkuasa agar anak-anaknya maju semua. Pasti bakal ada yang membantah dengan statement kayak gini. Justru karena Mulyono percaya dengan anak-anaknya, ini bisa meneruskan langkah-langkah bapaknya, makanya dia memajukan anaknya. Nggak kayak gitu, bro. Kalau dia percaya dengan kualitas anak-anaknya yang bisa berproses dengan proses meritokrasi, dia pasti menunggu di mana batas-batas itu ditetapkan tanpa harus merubah aturan. Yang jadi masalahnya ini dibuktikan karena dia tidak percaya dengan kualitas anak-anaknya untuk berkompetensi dalam bidang-bidang tertentu. Makanya dia menggunakan power-power yang dia miliki selagi dia menjabat. Itu masalahnya. Ya ibaratnya gini lah, lu punya anak dan lu tahu nih kualitas anak lu. Anak lu gak bakal menang di suatu lomba kalau lu gak ikut membantunya. Ya kan? Pasti lu akan ikut campur tangan di dalamnya. Kecuali lu bakal percaya anak lu bisa mengikuti suatu lomba dan pasti menang. Lu gak perlu ikut campur dan lu hanya perlu menunggu anak lu untuk ikut di lomba itu dan menunggu di garis finish. Itu kalau orang percaya dengan kualitas anak-anaknya. Tapi yang dilakukan Mulyono ini sebaliknya. Jadi pertanyaan gua, ketika bapaknya sendiri gak percaya dengan kualitas-kualitas anaknya, terus lu harus suruh gua percaya untuk itu? Enggak akan dan gak akan pernah.